Jadi kalau sudah menikah, sudah hamil harus dicek iodium, asam sulfat ini memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan anaknya harus dicek juga. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat, iodiumnya terpenuhi enggak? Asam sulfat. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin ada drama yang sangat menyedihkan sebetulnya. Seorang calon wakil presiden yang bernama Gibran Rakabuming Raka berpidato di dua event. Seolah-olah sangat tahu paham bagaimana menyelesaikan masalah stunting, termasuk memberikan saran-saran kepada ibu hamil. Yang membuat kita terhenyak itu adalah ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi asam sulfat. Dan bagi saya ini bukan salah ucap. Di event yang berbeda, Gibran pun juga menyebut asam sulfat. Asam sulfat itu rumus kimianya H2SO4. Ini untuk aki dan ini zat berbahaya. Bagaimana kalau air aki, air yang berbahaya ini diberikan pada ibu hamil? Mungkin maksudnya Gibran adalah asam folat. Jauh berbedanya. Dan bagi saya ini bukan salah ucap sekali lagi. Ini adalah ketidaktahuan seorang Gibran. Jadi hanya copy paste, kemudian di training oleh tim sesnya, tapi mungkin karena kapasitasnya terbatas sehingga ngomongnya belepetan. Akhirnya Gibran dibully. Nah, ini buah daripada pemimpin yang dikarbit, pemimpin yang mempunyai kapasitas terbatas dipaksakan menjadi pemimpin nasional. Asam folat dikatakan asam sulfat. Dan enteng aja, mohon maaf, tolong dikoreksi. Di dua event dia mengatakan hal itu. Artinya memang dia tidak mengerti. Dia hanya hafalan. Ternyata hafalannya salah. Tapi yang paling esensial adalah inilah bukti nyata kapasitas dan kapabilitas seorang Gibran Rakabuming Raka. Pemimpin yang dikatakan oleh majalah Tempo sebagai anak haram konstitusi karena dipaksakan kehadirannya dengan mengobrak-abrik tatanan hukum, tatanan demokrasi dengan mengobok-obok MK. Hasilnya seperti ini. Lalu apakah kita mau memilih orang seperti ini menjadi pemimpin kita? Kalau saya katakan dengan jelas, no, tidak. Apalagi sudah dikatakan dia tidak berani debat atau apa. Sedih sebetulnya. Kontestasi pilpres seharusnya adalah kontestasi gagasan, ide, edukasi. Lah kok malah mengedukasi ibu hamil untuk mengkonsumsi asam sulfat. Jadi benar-benar blunder. Bukan hanya blunder menurut saya. Ini karena memang ya seperti itu kapasitasnya. Kita nggak boleh mempersalahkan Gibran. Yang kita salahkan adalah orang-orang yang memaksakan Gibran menjadi cawapres padahal kapasitasnya terbatas. Kesalahan-kesalahan Gibran seperti itu, kalau ngomong juga hanya sebatas sepotong-sepotong, dan yang terakhir tentang asam sulfat, ya seperti itu kapasitasnya. Bagaimana harus memimpin Indonesia dengan kompleksitas masalah yang sangat besar? Belum lagi masalah ekonomi, pertahanan keamanan,
masalah pertanian, masalah geopolitik di dalam negeri, geopolitik di kawasan global, bagaimana bisa? Jadi kita jangan coba-coba untuk jadi pemimpin. Nah, saya ingat apa yang dikatakan oleh Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Untuk menjadi pemimpin di Indonesia jangan coba-coba. Nah, inilah hasilnya. Kalau pemimpin coba-coba, ya tidak bisa membedakan mana asam sulfat, mana asam folat. Anak saya yang masih kecil aja tahu kok membedakan asam folat sama asam sulfat. Dari Gen Z dan generasi milenial tertawa ngakak. Akhirnya dibuat meme-meme seperti itu ya. Sebenarnya sedih saya. Tapi itulah yang terjadi. Ini karena buah apa yang dilakukannya dia sendiri. Jadi nikmati saja Gibran. Jadi jangan terus mungkin membela diri ini hanya salah ucap, slip of the tongue. Bukan. Ini bukan salah ucap, bukan slip of the tongue. Ini adalah ketidaktahuan seorang Gibran untuk membedakan mana asam sulfat, mana asam folat. Itu saja. Karena apa? Terbatas sekali pengetahuan dasarnya. Jadi ini yang perlu diinformasikan kepada masyarakat bahwa inilah sosok Gibran. Ya, jadi kita nggak usah berdebat di ruang publik dengan segala macam pembelaan macam-macam. Yang terjadi memang ini bukan salah ucap, Pak. Ini salah mengerti dan memang tidak mempunyai pengetahuan untuk itu. Kalau salah ucap itu dalam satu event hanya sekali, kemudian yang kedua dia membenarkan. Tidak, ini kan di dua event dia mengatakan hal yang sama. Asam sulfat untuk ibu hamil. Berarti memang kesimpulan saya benar-benar dia tidak tahu dan tidak bisa membedakan mana asam sulfat, mana asam folat. Itu saja. Karena apa? Sekali lagi saya katakan, terbatasnya pengetahuan dasar Gibran Rakabuming Raka. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi kita tidak usah berpanjang lebar, berpolemik untuk hal-hal yang sudah terang benderang seperti sekarang. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia pintar. Saya Rudy SK.